Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Mutia Zulfa dengan NIM 2405076010 dari kelas A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dwi Sulistiorini dengan tema sastra horor. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, sastra horor merupakan karya sastra yang mengandung unsur menakutkan dengan tujuan mempengaruhi psikologis pembaca. Nah, biasanya tulisan horor ini melibatkan kejadian supranatural, makhluk gaib, atau situasi yang penuh dengan ketegangan serta misteri. Nah, adapun tujuan utama dari sastra horor ini adalah untuk menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, sehingga pembaca itu dapat merasakan ketegangan emosional yang intens. Nah, selain itu, sastra horor ini juga berfungsi sebagai media eksplorasi ketakutan manusia yang terdalam, serta menimbulkan refleksi terhadap ketidakpastian hidup. Selanjutnya ada poin sentral dalam sastra horor. Yang pertama itu supranatural atau realistis adanya ancaman. Yang kedua adalah ketegangan dan misteri. Dan yang ketiga ada latar yang suram dan terpencil. Serta yang terakhir adalah eksplorasi ketakutan manusia. Selanjutnya ada asal mula sastra horor. Yang pertama itu akar kuno, berasal dari cerita rakyat, mitos, legenda, kisah hantu yang diceritakan secara turun-temurun dan beredar secara lisan. Yang kedua ada genre gotik pada abad ke-18 sebagai titik awal sastra horor modern, di mana cerita itu fokus pada kastil tua atau suasana seram. Yang ketiga adalah Victoria abad ke-19, memandang sastra horor sebagai kritik sosial. Yang keempat adalah modern dan kontemporer, di mana kita dapat mengeksplorasi horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menekankan pada aspek-aspek psikologis. Nah, selanjutnya ada pandangan psikologis sastra horor. Yang pertama ada pelepasan adrenalin, kita dapat menikmati rasa takut dalam lingkungan yang aman. Dan yang kedua ada katarsis emosional, kita dapat melepaskan ketegangan atau kecemasan hidup nyata melalui fiksi. Yang ketiga adalah eksplorasi sisi gelap, menjelajahi kematian, tabu, dan sisi gelap manusia. Yang keempat ada teori excitation transfer, di mana itu adalah peningkatan gairah fisiologis akibat rasa takut diinterpretasikan sebagai perasaan positif setelah ancaman itu berlalu. Nah, selanjutnya ada pandangan sosiologis dan budaya dalam sastra horor. Yang pertama sebagai refleksi ketakutan kolektif. Nah, di mana horor ini dapat mencerminkan ketakutan masyarakat pada masanya. Misalnya pada masa pandemi, perang, ketidaksetaraan sosial. Yang kedua adalah kritik sosial, yang dimana ini dapat mengkritik institusi, moralitas, norma-norma yang menindas. Contohnya adalah puisi dengan judul Surat pada Penguasa oleh Mimik Hairati. Nah, yang ketiga ada horor lokal. Ini kuat dipengaruhi oleh mitos, legenda, serta kepercayaan spiritual, misalkan cerita leak, kuntilanak, pocong, maupun kuyang. Selanjutnya ada perspektif, tema, dan subgenre sastra horor. Yang pertama ada gotik, berupa suasana, arsitektur tua, atau romansa gelap. Yang kedua ada horor supranatural, di mana itu ada hantu, iblis, maupun vampir. Yang ketiga ada horor psikologis, ya fokus pada pikiran yang tidak stabil, kegilaan, atau paranoia. Yang keempat ada horor tubuh berupa mutilasi, kerusakan tubuh. Yang kelima ada slasher dan survival, di mana ini berisi tentang pembunuhan berantai maupun bertahan hidup. Selanjutnya ada pergeseran klasifikasi genre sastra dari abad ke-19. Konsepsi genre ini mengalami pergeseran. Alasannya karena banyaknya genre baru, sehingga sastra bukan lagi mengenai bentuk tetapi sudah mengasah pada aliran dalam karya sastra, serta berkaitan dengan multidisiplin ilmu lainnya seperti aliran romantisme, nasionalisme, gotik, feminisme, dan sosiologi. Jadi, budaya lokal yang tercermin dalam sastra horor bukan hanya sebagai latar dalam sastra, melainkan roh yang menghidupkan ruang pertemuan manusia dengan alam, peran moral, literal, dan interpretatif, perpaduan antara dunia realitas, imajinasi, dan fantasi, dan ada pertemuan antara logika, etika, dan estetika.
Sehingga dapat disimpulkan sastra horor adalah genre yang dinamis di mana horor akan terus beradaptasi dengan zaman dan ketakutan-ketakutan baru. Yang kedua adalah cermin dari kondisi manusia, tidak hanya menakut-nakuti tetapi juga berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat dan kondisi psikologis manusia. Yang ketiga ada relevan universal di mana ketakutan adalah emosi fundamental manusia yang memastikan sastra horor akan selalu relevan. Sehingga kita dapat memanfaatkan sastra horor dalam pembelajaran, dapat berupa literasi budaya, pengembangan bahan ajar, dan media pembelajaran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.